Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam menyimpan fotomu. Jadi aku akan bacakan tentang energimu, energi dia. Lalu dianya siapa yang nyimpan foto kamu diam-diam. Terus apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Oke? Aku akan kasih tahu dulu. Ini adalah sebuah general reading dan fun reading, diperuntukkan fun, diperuntukkan untuk membuat diri kamu happy, membuat kamu bahagia. Jadi kamu bisa pilih lebih dari satu, tapi fokusin ke satu pilihan dulu kalau kamu mau personal, message yang resonate sama kamu. Gunakan intuisinya kalau untuk memilih. Dan kalau misalnya ini adalah general reading, energi bisa vice versa, dan energi bisa resonate, bisa tidak. Dan aku ini pilihan nomor 1. Ada the Aura Stone yang warna pink. Di sini ada lapis lazuli. Yes, ini lapis lazuli. Pilihan kedua. Pilihan ketiga ada yang hitam putih ini, Dalmatian. Oke. So, kalau misalnya kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi aku memberikan kamu 3 pilihan untuk kalian pilih salah satunya dengan pertanyaan di dalam hati. Siapa yang menyimpan fotomu secara diam-diam? Dan ini fokusin ke pertanyaannya, fokusin untuk dalam arti jangan terobsesi ya dalam bertanya, karena nanti akan berat sendiri di kamu dalam memilih. Nanti akan pusing sendiri, aduh aku bingung nih milihnya yang mana, karena energi obsesi atau energinya lagi kayak bisa dibilang berkabut. Saat kamu tenang, saat kamu santai, ini lebih mudah milihnya. Oke. Kalau misalnya untuk kamu pengen tahu secara personal, kamu pengen tahu secara spesifik yang benar-benar message atau pesan-pesan dari kartu tarot yang memang disesuaikan sama diri kamu dan keadaan kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomor aku ada di bawah. Terus aku akan langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke. Di sini pilihan pertama lagi-lagi ada pink, ada blue, ada Dalmatian hitam putih. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu tentang energi orang itu, siapa dia yang menyimpan fotomu diam-diam. Terus aku bakalan lihat kayak kenapa atau pesan-pesan tersembunyinya. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like guiding graces. I'm gonna say my words, I can speak the truth, give information and protection to see through people who pick the pink stone or choices number 1. Tell me about their current energy right now. Aku ngeliat kalian orang-orang yang unik loh. Dari the world di sini, kalian berada di zona nyaman. Kamu orang-orang yang penuh dengan kreativitas, vitalitasnya juga oke banget di sini. Oke, di sini ada the Nine of Cups sama ada the Moon. Di sini ada energinya si Capricorn, Libra, Aquarius. Ada energi Scorpio and Cancer. Ada energi Pisces. Aku ngeliat kalian orang yang intuitif, perasa, intuisinya bagus. Di sini aku juga ngeliat orang-orang yang punya psychic ability juga ada, orang yang mempunyai bakat spiritual. Di sini aku juga ngeliat kamu punya knowledge yang bagus. Tapi aku lihat di sini dalam keadaan memang karena kita gini, kadang kita terlalu nyaman sama pendapat kita, nyaman sama pemahaman kita. Kadang-kadang itu membuat ilusi. Lalu di sini aku melihat ada momen satu atau 2 orang yang terjebak di sebuah ilusi. Dalam arti ini beberapa ya dari kalian, kamu berhubungan sama seseorang yang memang banyak rahasia, banyak bikin pusing, banyak bikin bingung. Nah, kamu terjebak karena itu. Jadi ilusi kalian berkabut karena tercampur sama perasaan emosional gitu.
Terus di sini dari the Nine of Cups, aku juga ngeliat kamu orang-orang yang penuh dengan keberhasilan sebenarnya. Opportunity kamu, peluang kamu banyak, achievement kamu juga oke. So aku ngelihatnya memang lagi dalam zona nyaman banget. Dari the world kamu juga melindungi diri banget. Dari the moon aku juga lihat di sini punya insting yang kuat, lagi fertile. Istilahnya kalau istilah kedokteran kamu lagi subur-suburnya di sini. Terus di sini ada sebuah sisi dari hidup kamu sendiri, sisi dari diri kamu sendiri yang memang kamu sudah bisa kendalikan. Jadi ini ada dua grup, ada yang belum bisa kendalikan karena masih berhubungan entah karmic situation, entah sama seseorang yang membuat kamu bingung atau berkabut. Nah itu akhirnya belum bisa menentukan, bisa mengontrol si aspek-aspek sisi negatif atau positif. Ada yang sudah berhasil gitu. Jadi aku ngeliatnya posisinya seperti itu. Aku bakalan lihat tentang si energi orang itu, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I must say my ghost can speak the truth. Give permission and protection to certain people who pick the pink stone. Tell me both, who is the person that save their photos secretly, who have their photos secretly, who is the person who have your photos. Dia kayak suka sama kamu tapi lebih kayak ke obsesi kalau aku lihat di sini. Oke, dari the Ten of Wands aku ngelihatnya juga orang yang penuh dengan responsible, penuh dengan beban hidupnya. Di sini juga ada the Vortex, istilahnya energinya the Devil, energi Capricorn, possessive, obsesif, orang yang mempunyai sedikit, bisa dibilang kayak kecanduan akan sesuatu hal ya. Cuman kalau kecanduan bukan hanya soal yang berhubungan sama drugs, tapi banyak hal aspek. Ada yang kecanduan shopping, ada yang kecanduan untuk main game, ada yang kecanduan untuk membeli barang-barang yang branded, ada yang kayak gitu. Jadi ada sebuah pola hidup yang tidak sehat dan dia tahu itu tapi dia terbelenggu. Terus aku juga ngelihatnya dia tipe orang yang mengikat. Jadi saat dia suka sama seseorang terlalu obsesi, akhirnya dia pun apa ya, ibaratkan kayak terjebak sama keobsesiannya dia sendiri. Dari the Vortex di sini kelihatan dia punya banyak energi seksual yang besar. Jadi saat ketemu sama dia, sexual appeal-nya terlihat. Dia tipe orang yang kalau misalnya, kan ada orang yang dianggap cute, ada orang yang dianggap manis, dia dianggapnya seksi, sexual appeal-nya terlihat, chemistry-nya kerasa, jadi memang kelihatan hot banget. Terus dari the Nine of Swords di sini anxiety, bebannya banyak, dia kecemasan juga banyak. Dia kecemasannya banyak. Aku ngelihatnya kecemasan dari ekspektasi sosial yang tadi aku bilang. Dia punya cenderung akan kecanduan akan sesuatu hal atau terbelenggu akan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sehat tapi dia terbelenggu. Akhirnya itu memperangkapkan, is that the right word? Memenjarakan dirinya dia sendiri, yang akhirnya dia terjebak sama ekspektasi diri sendiri atau sama ekspektasi sosial. Karena kok bisa-bisanya kamu terjebak kayak gitu, orang-orang di sekitarnya kayak gitu, sementara dirinya dia sendiri, sebenarnya aku tuh bisa untuk mengalahkan ini, tapi aku tidak punya kemampuan. Sebenarnya dia mampu gitu, tapi karena tidak ada kemauan yang tekad bulat untuk keluar dari sebuah masalah ini, akhirnya dia terjebak. Emang ada sebuah tarik menarik antara diri kamu sama dirinya, karena di sini ada energi the devil. Dia orangnya cukup keras kepala ya. Terus juga aku ngeliat egonya lumayan besar. Dia mempunyai gairah yang luar biasa. Terus dia juga punya addiction to power, addiction to pleasure gitu. Oke, aku bakal lihat, tenang. Aku bakal lihat energinya seperti apa lagi, siapa dia. Itu kalau kamu dengar kucing, itu Tommy. Tumben lihat malam-malam. Bisa tidur.
Spirit guide, angel on power, like God, and goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Itu pokoknya kalau nggak Tommy Mamat itu. Spirit guide, angel on power, like God, and goddesses. Tell me more about who is this person that save their photos, have a lot of their photos, have a lot of your photos secretly. Ada Ace of Wands. Ini lebih cenderungnya emang ke seksual ya. Gairahnya besar sekali. Ada Three of Swords, ada The Hermits, Seven of Cups. Dia suka membayangkan dirimu saat melihat fotomu. Di sini membayangkannya memang ke konotasi ke arah seksual yang aku lihat, ke arah romance. Terus dari The Three of Swords, kalau kamu nanya siapa, ada rasa patah hati di orang ini tentang dirimu. Orangnya juga cukup tertutup, cukup private. Dari the 1, 2, 3, 4, 5 Seven of Cups di sini, dia adalah orang yang memang suka daydreaming tentang dirimu. Jadi daydreaming itu artinya suka menghalu tentang diri kamu. Jadi kayak pas ngeliat foto kamu, menghayal, oh nanti gini, nanti gitu. Kayak ngebuat skenario sendiri di kepalanya. Dari the Ace of Wands di sini, kalau kamu nanya siapa, dia bukan orang yang terlalu asing sih untuk dirimu. Tapi kalau Ace of Wands itu juga bukan orang yang kenalnya lama banget, nggak gitu. Terus di sini ada gairah bener ya. Gairah yang muncul. Terus dari The Hermit juga, ini di kepalanya dia tuh kamu gitu. Tapi ada Three of Swords, ada rasa sakit. Bisa ini vice versa, bisa dari kamunya atau dari dianya, tentang hubungan ini, tentang koneksi ini. Aku bakalan lihat lagi. I'm going to see from this. Spirit guide, angel on power, like God, and goddesses. Tell me more about who is this person that's secretly saving your photo. Energy the Magician. Okay. Ada Virgo, Gemini, Taurus, Leo, ada Capricorn, but also ada fire yang lain, ada Sagittarius, Aries. Kalau aku lihat, kalau kamu nanya siapa ya dalam hidup kamu, dia getol banget loh orangnya untuk menarik perhatian kamu, karena dia terlalu fixated. Ibaratnya kayaknya terlalu fokus sama dirimu. Yang aku lihat kayak fokus banget. Terus dari The Ace of Pentacle di sini, kehadirannya lumayan baru untuk diri kamu sih sebenarnya, dari Ace of Pentacle. Oke. Dia caranya tuh agak lucu ya. Kadang-kadang dia bisa ngasih perhatian, kadang-kadang dari kata-kata. Jadi dia nyari celah gitu loh untuk mendapatkan dirimu seperti apa. Dia nyari celah buat hadir terus dalam hidup kamu, biar kamu notice, biar kamu ngeh sama dia. Okay? Ada your hard work is paying off, new moon in Capricorn. Jadi energi Capricornnya lumayan besar ya. Kalau ngomongin soal zodiak, cek sama rising and Vedic rising dan Venusnya, karena kecocokan zodiak orang tuh beda-beda gitu. Birth chartnya tuh beda-beda orang-orang. Oke, aku rapin dulu karena aku mau taruh ini paling pinggir. Di sini yang aku lihat, dia juga orang-orang yang mempunyai mindset untuk bekerja keras sebenarnya. Cuman karena yang tadi aku bilang, dia tuh kalau misalnya ada problem nih, contohnya di percintaan, dia tuh bakalan tidak fokus sama pekerjaan. Tipenya yang kayak gitu. Terus dari gitu di sini ada the energy is gaining momentum, waxing moon. Yang aku lihat di sini juga tunggu sebentar ya. Di sini bentar lagi dia bakalan melakukan sesuatu. Jadi ada momen tersendiri. Dia kayak nungguin momen untuk benar-benar appear, untuk hadir dalam hidup kamu. Don't let pride get in your way. Ada energi Leo yang aku bilang, energi fire. Sebenarnya si pride-nya dia atau egonya dia atau gengsinya dia lumayan tinggi. Oke?
kita bakalan lihat tentang kenapa. Tadi sebenarnya udah banyak kalau ngomongin soal kenapa. Why this person save your photos? Banyak amat. I just need like a 2 card. Three of Cups. Ini ada satu orang yang kayak digodain terus sama temannya tentang kamu, cie. Itu kan deketin aja gitu. Ada yang kayak gitu. Dari Three of Cups sebenarnya ngomongin soal apa ya, dia pengen, kalau dibilang kenapa, karena emang tujuannya pengen deket. Dari aku lihat di situ dari awal tuh kayak gitu, pengen sama kamu, cuman ada restriction, ada sebuah apa ya, entah ini boundariesnya dari kamu atau dari keadaan. Kalau kenapa, the Ten of Pentacle, suka aja ngeliat kamu suka aja ngeliat fisik kamu gitu, suka aja ngeliat cara kamu berpakaian, cara kamu berpenampilan gitu. Oke, aku bakalan lihat dari Oracle card, baru nanti kita lihat outcome of the situation. Message for the people of ada healing family issues, your love life is a benefit as you forgive your parents. Kehidupan percintaan kamu ada hikmahnya jika kamu mau memaafkan segala sesuatu yang terjadi di kemarin hari. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jangan lupa buat memberikan kebahagiaan kamu sama orang lain. Ada wedding, the situation involve marriage. Ini kalau playfulness banyak-banyak untuk ceria, banyak-banyak untuk kayak sharing kebahagiaan. Playfulness itu playing like kita kayak energi childish, energi kekanak-kanakan saat lagi main sama teman-teman, sebarkan itu. Terus the wedding, the situation involve marriage, there's commitment. Nah, ini bisa kamu punya komitmen sama seseorang, atau dia yang punya komitmen sama seseorang, atau dia menginginkan sebuah komitmen sama kamu. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini waktunya buat kamu ambil kontrol lagi dalam kehidupan kamu. Oke, aku bakalan lihat untuk the outcome of this situation. Spirit guide, angel divine power, like guiding results. I'm listening, my ghost can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. The outcome of the situation. There's a Ten of Cups. Ada keharmonisan, ada Page of Pentacle. Aku ngelihatnya ada sebuah energi yang memang memberikan kamu kedamaian. Dari the Page of Pentacle itu yang aku bilang kehadiran, dia kayak pengen kamu notice, kayak dia tuh pengen kamu ngeh tentang dirinya dia. Two of Wands, ini dia mantengin kamu dari jauh. Aku bakal lihat lagi tentang the outcome of the situation. Kayak lihat kamu dari jauh gerak-gerik lagi ngapain. Kamu lagi ngapain ya? Terus sini ada the Nine of Wands. Ada boundaries yang aku bilang batasan, bisa dari kamu, dari dia, atau memang dari keadaan di sini. Ya, masih ada mimpi-mimpi. Jadi ada yang masih terjebak sebuah ilusi. Ini ada satu sih yang kelihatan jelas. Jadi dia suka sama kamu, tapi kamu kayak stuck sama seseorang tadi masa lalu, atau memang kamu stuck sama sebuah keadaan yang dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia cuma bisa ngeliat dari jauh doang. Terus ada juga yang di sini outcome-nya atau kayak gimana ke depannya. Ada sebuah apa ya, bisa kalau the wheel of fortune tuh kayak roda kehidupan, jadi berputar, keadaan yang berputar gitu. Kalau kamu lagi kebingungan akan mendapatkan kejelasan, dan sebenarnya akan seperti itu. Dan ini juga yang tadinya defensif jadi nggak defensif, yang tadinya nggak defensif jadi defensif. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading karena ini seru banget. Kalau misalnya mau book personal reading gimana, ada di kolom about di bawah, ada nomor, ada link. Kamu tinggal klik aja tuh yang ada di bawah video ini. Terus
di deskripsi. Kalau misalnya kamu mau request, boleh silahkan komen di kolom komentar. Mau request tentang tema tertentu atau kamu udah tahu punya judul tersendiri, silahkan dikatakan. Kalau misalnya, aku sangat berterima kasih kalau kamu mau share, like, subscribe, and komen di video ini. Okay, see you in the next reading. Bye. Halo my love, ini kamu pilih lapis lazuli atau blue stone, stone number 2. Aku akan bacakan dulu tentang energi kamu. Energi orang itu siapa yang diam-diam menyimpan fotomu. Lalu aku bakal lihat pesan-pesan secretnya, pesan-pesan rahasia kayak kenapa, terus desirednya kalau kelihatan ya. Okay, Spirit guide, angel divine power, like guiding the source, harmless my ghost can speak the truth, give information and protection to several people who pick the lapis lazuli. Tell me more about their current energy right now. For the people who pick the second stone, or stone, the blue stone, or choices number 2, their current energy gimana? Their current energy. Ada the Eight of Cups. Open strong di sini. Ada the High Priest. Kalian orang-orang yang intuitif. Ada Two of Cups. In partnership, kalian mempunyai solid foundation, jadi stabil, fondasi yang kuat. Dan Knight of Swords. Di sini juga secara energi ada lagi kepo-kepo. Dari di sini aku ngelihatnya kamu kayak melindungi diri kamu dengan informasi. Jadi kamu cukup knowledgeable. Dari energi the Eight of Cups di sini aku ngeliat kamu punya banyak peluang ke depannya. Lagi banyak peluang. Terus kalau misalnya aku lihat di sini kamu juga punya energinya. Oke, di sini kalau the High Priestess kita ngomongin soal energi Taurus Cancer. Jadi kamu punya layer. Ibaratkan layer tuh gimana? Kamu tuh ada yang memperlihatkan sisi kamu galak nih, contohnya ada yang memperlihatkan sisi kamu keras tapi di dalamnya soft gitu. Jadi kalau the High Priestess is always about layer. Yang tahu diri kamu sesungguhnya itu cuma diri kamu sendiri. Mau itu kamu punya orang tua, punya adik kakak, yang tahu sifat asli atau sisi kamu sendiri cuma diri kamu sendiri. Dari Two of Cups, kamu tipe orang yang penuh dengan cinta, a loving person di sini, karena kalau the Two of Cups energi yang water, this is Scorpio Cancer. Yang aku lihat memang kamu go with the flow orangnya, ngikutin arus, tapi kamu juga sensitif. Tapi saat sensitifnya kamu saat ini dibarengin juga sama keseimbangan soal intuisi. So ada sisi kamu yang kanan, ada sisi kamu yang kiri, dan itu kamu bisa handle sendiri. Oke? Aku ngelihat di sini kamu juga memang lagi banyak cari informasi tentang sesuatu. So kita lihat lagi tentang orang tersebut ya. Siapa yang menyimpan fotomu diam-diam? Who is this person that spread guidance and power? Who's this person? Ada the Four of Pentacles. Ada the King of Cups, ada the Knight of Cups, ada Two of Pentacles. Energinya mirip sama kamu sih, cuman karena kamu duanya itu di Cups, di cinta, dia duanya di karir atau finansial atau material things. Dia orangnya lebih sesuatu yang rasional, logika. Walaupun di sini dia punya sensitif yang bagus, dia tapi selalu menilai segala sesuatu berdasarkan realita, karena di sini earth elemennya besar, pakai banget logikanya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising dari zodiak dari diri kamu sendiri. Kenapa? Karena bercat orang tuh beda-beda. Terus yang aku lihat di sini ada tipe orang yang loyal, setia. Dia juga orang yang perasa, sama kayak kamu, intuisinya bagus, tapi dia lebih ke cenderung ke memang merasakan sesuatu. Empatinya luar biasa loh orang ini. Aku salut sama empati orang ini.
dia kalau sayang sama orang sayang banget. Ini kalau misalnya ditanya kamu kenapa sama dia bisa kayak gitu, karena sayang banget kita. Sayangnya tuh gitu ya, dadanya sayang banget sampai menusukkan hati. Dari The Four of Pentacles di sini aku ngelihatnya dia tipe orang yang lumayan menjunjung tinggi kestabilan dan kenyamanan. Dia bukan tipe orang yang cari resiko, nggak mau neko-neko gitu. Niko-niko. Aku ngelihatnya saat ini dia lagi ada opsinya bisa soal pekerjaan atau percintaan. Ini masih ada perjalanan panjang ya dianya sampai di posisi dimana oke, aku cukup gitu. Ada yang soulnya tua banget di sini. Soul tua tuh kayak jiwanya tuh tua. Kalau jiwanya tua tuh istilahnya kayak apa ya, bisa dibilang maturity-nya bagus, dewasanya tuh wah dewasa banget gitu. Ada yang kayak gitu. Oke. Aku bakal lihat lagi tentang siapa orang ini sebenarnya yang menyimpan foto kamu diam-diam. Siapa orang ini yang menyimpan fotomu diam-diam? Ada The King of Swords. Di dunia pertemanan dia suportif banget. Istilahnya kalau kamu lagi ngapa-ngapain nih, kamu lagi lomba, dia cheerleadernya. Dia support banget. King of Swords orangnya praktikal, diplomatis. Dia juga berpikiran semua harus adil dengan rata. Keadilan gini, kalau kamu sakit, kalau kamu menyakitiku, aku akan menyakitimu balik. Kalau kamu baik sama aku juga akan baik sama kamu gitu. Karena ada balance di sini. Di sini juga ada Ace of Swords. Kamu akan ada komunikasi sih sama orang ini yang aku lihat, tapi emang koneksinya bukan datang sendiri ya. Maksudnya bukan kamu cari sendiri, tapi ini dari pertemanan sih yang aku lihat dari Three of Pentacles soalnya. Jadi saat kamu berhubungan sama dia, ada andil dari orang lain. Terus yang aku lihat di sini, kenapa aku fokus ke sini ya? Ke blue stone-nya. Dia ada stone warna biru di sini. Aku fokus ke sini dari tadi. Why? Oke. Ada yang pernah menang kayak menang lomba akademis. Lucu deh. Ada juga yang dia punya sesuatu yang berharga, entah ini skill, entah ini bakat yang memang gak dimiliki sama orang lain. Kayak emang unik sendiri gitu loh. Tapi aku lihat di sini juga karena bakatnya itu, dia memiliki kesuksesan saat ini gitu. Oke. Aku bakalan lihat. Tell me more about who is this person. Siapa yang menyimpan fotomu diam-diam? Dia ngeliatin kamu dari jauh tuh, kayak ada third eye-nya. Jadi berarti kan yang aku bilang, dia juga sensitif sama kayak kamu. Lalu The Magician, dia juga pintar untuk memanipulasi keadaan. Tapi kalau The Magician emang punya bakat supernatural atau spiritual ya. Karena dari cloak yang merah ini kan jubahnya juga merah. Jubah merah tuh ibaratkan dia punya power. Ini powernya tuh bukan datang dari tiba-tiba datang nih, dia udah umur seberapa dia tiba-tiba datang, enggak. Ini udah dari dulu, cuman dia dulu tuh seringnya memakainya untuk sesuatu hal yang keuntungan pribadi. Jadi contohnya dia bisa meramalkan situasi, contohnya ya udah itu untuk keuntungan pribadi, cuman lama kelamaan dia menggunakan ini untuk cintaan gitu. Orangnya lumayan dominan ya. Ini kalau misalnya aku ketemu dia, aku agak bikin tensin gitu loh, bikin deg-degan.
Terus aku ngeliatnya di sini ada oke, dia punya ilmu yang bagus, ilmunya oke nih orang. Oke, balance antara hubungan dia sama duniawi sama yang di atas. Dia tuh bukan tipe orang yang neko-neko aku harus suci ya. Dia emang mesti balance, mau itu tentang duniawi atau tentang rohaninya dia. Rohani dan jasmani itu harus balance, jiwa raga tuh harus balance bagi dia. Terus di sini dia juga ada banyak hal yang dia tutupin. The lovers itu ngomongin soal attraction, ada chemistry saat ketemu, tapi memang aku ngeliatnya dia memahami kamu banget. Kamu memahami dia banget. Jadi yang lucu adalah kan you are a layer di sini. Kamu juga sosok yang misterius, intuitif. Dia pun sama. Jadi kalian bertemu lawan sepadan. Ini kalau misalnya aku ngeliat ini sebuah pertandingan badminton. Pertandingan yang cukup sengit. Jadi lempar-lemparan di sini. Jadi saat ketemu di sini kayak dia bisa strip off your layer. Jadi strip off your layer tuh istilahnya gini, kamu punya banyak topeng, dia bisa sampai melihat si dalam kamu dan sebaliknya seperti itu. Dua-duanya saling memahami, tapi memahaminya pakai tanda kutip. Karena nggak ngobrol, karena nggak ngomong gitu. Ada yang benar-benar pakai intuisi melihat segala situasi, ada juga yang entah itu kamu nanya soal dia tentang di tarot gitu. Jadi ada yang tahu tapi bukan tahu dari nanya langsung gitu secara gentle. Karena The Magician. Aku bakalan lihat dari sini. Ada satu lagi deh, aku agar aku tidak ngegantung di sini. Who's this person? Ada di Eropan, ada energinya si Pisces, Taurus, Libra, spiritual authority. Jadi ibaratkan kayak dia mempunyai kemampuan spirituality yang bagus. Dia punya keyakinan yang oke banget di sini. Dia mempunyai belief system atau sistem kepercayaannya tersendiri. Tapi di sini yang aku lihat beberapa dari kalian memang ada sebuah perbedaan. Oke, kalau kalian jaga kesehatan, jangan kayak aku. Aku udah sering begadang minum es pula. Tapi ini seru banget loh. Jadi kalau beneran kamu kalau lihat di sini tuh kayak lihat orang main badminton gitu loh. Kayak tektokan gitu. Ntar dia ngeliatin kamu, cari tahu tentang kamu sebaliknya kayak gitu. Tapi kenapa nggak ada yang ayo dong ngobrol aja langsung, kayak kan kegergetan gitu ngeliatnya. Kayak ngobrol aja langsung, kayak kamu udah tahu siapa nih orangnya, ya say hi, ngopi yuk gitu, hi, makan yuk, lunch yuk gitu, kan ngobrol. Gak yang cari tahu tentang dia, diem ntar gunain intuisi, dua-duanya kayak gitu. jadinya lucu dilihatnya. Kamu punya chance buat mengenal orang ini secara dalam, yang benar-benar dalam, tapi dua-duanya kayak gitu. Oke, kita bakalan lihat lagi. Sebentar aku rapihin. Oke. Di sini ada look at the bigger picture. Jadi kamu ada full moon in Sagittarius. Kamu harus melihat bukan hanya di satu point of view aja. Kamu misalnya memandang orang ini atau kamu tahu tentang orang ini berdasarkan only persepsi kamu aja. Tapi kamu harus juga lihat dari mata-mata lain, persepsi lain. Ada it's time to release negativity, full moon in Scorpio. Ini aku ngelihatnya momen kamu sama dia terkoneksi karena untuk ngelepas energi negatif atau karmik energi. Ada a new moon in Virgo.
A time to give rather than take. Ini waktunya kamu untuk memberikan cinta kasih daripada menerima. I see di sini. Okay. Ada yang amarahnya harus dikontrol, ada yang harus expanding atau menambah pengetahuan, ada yang juga mesti balance si heart chakra. Aku bakal lihat kenapa orang ini menyimpan foto kamu. Ada Seven of Wands, Endurance. Why? Kenapa? Ini lagi-lagi soal temen kompor. Ada temen yang kompor, nih lihat nih gitu, sama dia aja, deketin aja gitu. Ada Seven of Wands. Sebenarnya kalau ngomongin Seven of Wands itu lebih seperti kayak ada sebuah gengsi yang lumayan, sebenarnya suka tapi gengsi. Jadi kalau kamu nanya kenapa diam-diam, pertama karena emang suka nyimpen, tapi karena ada gengsi jadi diam-diam. Karena di sini memang tadi ada yang entah ini nyomblangin, entah ini emang yang teman-teman yang ngerjain iseng kayak cie-ciein, saya kayak defensif, apaan sih gitu, padahal diam-diam suka. Aku bakal lihat outcome of the situation. Straight cat, angel, and power like getting yourself, something about the outcome of the situation. Ada the Knight of Swords, ada the Judgment. ini kalau ada the Knight of Swords, ada sebuah keadaan situasi yang diambil secara gegabah, yang akhirnya salah satu dari kalian tuh berdiam diri dan hanya ngejudge aja, hanya menilai. Tell me about the outcome. Nanti akan ada sebuah, ini karena judgment, kamu kalau lihat nih judgmentnya, dia tutup mata tapi pakai mata ketiganya. Sama kalian berdua kayak gitu. Why? Ini ada real life namanya, ada lo bioskop, ada lo coffee shop, itu lebih enak loh daripada kayak kita tahu-tahuan lewat third eye aja. Aku pernah soalnya ngalamin fase ini, kayak nyari tahu tentang cowok pakai intuisi. Tapi kan kayak ya udah sih, lebih enak kayak hanging out gak sih gitu, lebih enak kayak emang kenal gak sih. Tell me more about the outcome of the situation. Karena posisinya masih kayak gini, pasif yang aku lihat. The outcome of the situation. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Eight of Swords. Kayak berdiam diri, dua-duanya meditasi satu sama lain. Apa kalian mau komunikasi pakai batin? Kamu kenapa nggak komunikasi by chat gitu loh? Ada stiker lucu loh di kalau lewat chat sosial media. The Five of Pentacles. Aku belum lihat ada sebuah persatuan, karena kalau misalnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu lihat di sini, misalnya kamu mau tahu tentang dia atau connect ke dia, kamu meditasi atau kamu mencoba untuk pakai intuisi kamu. Dia juga kayak gitu. Kalau dia mau tahu tentang kamu, meditasi. Kenapa nggak yang kayak nanya lagi ngapain gitu, kamu lagi ngapain, udah makan belum, lebih seru tahu. Oke, aku bakalan kasih pesannya. Jadi untuk outcome masih pasif dua-duanya. Ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini kalau kamu mau menarik energi dia, nikmatin keadaan kamu. Oke, ini ada juga salah satu yang kayak udah mencoba untuk menutup akses. Akhirnya yang satu kayak sedih banget. Kenapa akses aku untuk bisa in touch sama kamu ditutup gitu. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif agar kamu menarik energi cinta lagi, oke?
aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan ini, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau, kalau linknya tuh tinggal kamu klik sebenarnya, kamu klik terus kamu sabar aja, karena pasti biasanya centang satu juga aku nggak ngerti kenapa centang satu emang kayak gitu WhatsApp. Nah, kalau misalnya kamu mau request, kamu bisa komen di kolom komen. Kalau misalnya kamu mau berbaik hati, kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Thank you. Halo semua, ini untuk yang pilih The White and Black Stone atau The Dimension atau The Yin and Yang. Jadi kayak hitam putih gitu, aku suka deh warnanya. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru energi dia siapa, terus dia kenapa kayak kita lihat secret message ya, pesan-pesan rahasianya. Lalu outcome-nya gimana? Seperti biasa, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God, English, normally my ghost can speak the truth to give you permission and protection to certain people who pick the dimension stone. Stone number 3. Okay, tell me about their current energy right now. Ada the Four of Pentacles. Oh my, ada Death. Ada the Four of Pentacles. Oke. Rambut aku. Ada the Four of Pentacles, Death, Judgment, sama Two of Wands. Lagi banyak mengkontemplasi diri kamu untuk melihat segala sesuatu ke masa depan. Planning about the future, maksudnya kamu planning tentang masa depan, lagi di fase diem aja. Di sini ada Death, ada transformasi lumayan gede banget. Kamu ada energi si Scorpio, lalu ada energinya Aquarius juga, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek sama rising dan Vedic rising kalau aku ngomongin soal zodiak, oke? Di sini ada fase self reflection, bercermin. Kamu bercermin tentang kemarin, tentang apa yang terjadi kemarin, bercermin saat ini, dan kamu melihat ke masa depan. Melihat ke masa depan bukan secara harafiah kayak kamu cenayang, kamu meramalkan sesuatu, enggak, cuman aku di masa depan akan seperti apa ya gitu, udah mulai buat planning. It's okay, it's good. Terus di sini ada energi the Four of Pentacles, energi stabil, energi tapi tidak berjalan kemana-mana. Dari the Death kan kelihatan itu boatnya sinking, perahunya tenggelam. Saat perahu tenggelam ya berarti si akses kamu untuk berjalan itu juga di dasar. Tapi karena momen di dasar ini, kamu memahami diri kamu lebih lagi gitu. Jadi ada fase dimana self reflection, memahami diri sendiri lebih lagi. Oke, aku bakalan lihat tentang energi orang ini gimana. Oke, kita geser. Oke, tengah. Spirit guide, angel, divine power, like nothing else says. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to certain people who pick Dimension Stone. Stone number 3. Tell me about who is this person that secretly have their photos. Save their photos. Siapa yang diam-diam menyimpan fotomu? Wow, complicated orangnya. Siapa yang diam-diam menyimpan fotomu? Ada the Angel of the Ocean, energi Temperance, energi Sagittarius. Dia orang yang cukup balance. The Queen of Swords, Resilience. Galak banget loh. The Page of Wands, Four of Swords, Ten of Swords, ending.
Jadi aku ngelihatnya dia tipe orang yang lagi berada di fase siklus kehidupannya, ada yang berhenti, ada yang stop. Stop tuh dalam arti kayak harus ada siklus baru yang dimulai, ada siklus yang harus diselesaikan. Dari The Angel of the Ocean ini kan ada energi Sagittarius, cuman ini energinya memang balance dalam arti dia membalancing perasaannya dia, jadi nggak benar-benar baper. Dia bukan tipe orang yang baper saat ini. Dari The Queen of Swords aku ngeliatnya resilient, dia banyak diem, banyak mengambil kesimpulan tapi nggak ngomong apa-apa. Terus di sini The Page of Wands, dia lagi exploring sesuatu nih orang, lagi explore, kayak mencari sesuatu hal. The Four of Swords ada energi recovery. Ini ada yang secara harfiah yang habis sakit atau memang lagi recovery soal kehidupan, jadi ada problem dimana dia akhirnya lagi istirahat dulu sejenak. Oke, aku bakal konfirmasi dari tarot card. Who is this person? Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm gonna see my ghost, I can speak the truth. Tell me about who is this person. That siapa orangnya yang nyimpan fotomu diam-diam? Ada The King of Cups, dia punya empati yang bagus, rasa percaya yang besar sama orang-orang yang dia sayang. Aku juga ngeliat dia di ini mah tipe orang yang ini sensitif sebenarnya, tapi dia punya understanding atau pemahaman yang gede banget. Akhirnya walaupun dia sensitif, dia bisa memahami gitu loh, memahami keadaan. Aku ngeliatnya di sini balance ya orangnya. Dari tadi aku ngeliat balance, seimbang. Tapi aku juga ngeliat keseimbangan dibarengin dengan cinta. Dia menjunjung tinggi soal pengetahuan. Dia suka hal-hal yang berbau belajar. Dia belajar tentang sesuatu. Ace of Pentacle, dia emang lagi mencari untuk ibaratkan meraih kesuksesannya dia. The Three of Wands ini dia tipe orang yang bertanggung jawab, tapi juga dia lagi di fase bisa dibilang ada jarak antara kamu dan dia. Coba aku bakal lihat lagi ya, konfirmasi tentang who is this person. Siapa yang dia menyimpan fotomu? Ada energi water, Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini dia juga orang yang punya banyak cinta meluap-meluap. Dia ada transformasi dalam hidupnya juga. Ini lagi glow up. Okay, I just need one card. Tiga terus loh dikasihnya. Aku minta satu. Ada The Hermit. 4 malah. Ada Six of Cups. Kamu ada perbedaan umur antara dirinya dan dirimu. Oke. Dia tipe yang dewasa sih sebenarnya di sini. Ten of Pentacle. Ada Death juga, kan aku bilang dia lagi fase transformasi sama kayak kamu. Dia entah ini kamu yang ada janji sama dia atau dia yang ada janji sama kamu. Ada sebuah janji yang terucap. Ini bisa ya di sini juga soft cups. Kalau ngomongin soft cups perasaannya meluap-meluap ya. Yang aku lihat di sini dia juga orang yang cukup bisa dibilang bisa diandalkan karena secara prinsipnya dia bagus. Jadi pedoman hidup yang bagus. Saat dia mempunyai pedoman hidup yang bagus, kalau soal kehidupan dia lumayan bisa netral, bisa memahami keadaan yang tadi aku bilang. Jadi walaupun dia tidak berada di dalam keadaan dirimu, tapi dia bisa membayangkan atau menempatkan diri, jadi merasakan apa yang kamu rasakan juga bisa. Dari sini aku ngelihat dari Death itu ngomongin soal transformasi, dia sebenarnya orang yang tulus, tapi dia melakukan banyak pengorbanan. Aku berat kalau ngomong kayak gini, kalau pengorbanan gini kayak menangis. Dari The Ten of Pentacle, dia tuh kayak banyak ngelakuin sesuatu untuk orang lain bahagia gitu loh.
kayak ada kesetiaan juga dari orang ini. Oke, aku bakalan lihat dari tarot deck-line. Who is this person? Ini dia bukan orang yang terlalu asing untuk dirimu. Di sini ada Three of Pentacle. Kalian bisa jadi partner bisnis, atau kalian punya hubungan bisnis, atau kalian kerja sama bareng, atau misalnya memang kamu juga, who is this person? Kamu dikenalin sama temen kamu. Cuman kalau The Three of Pentacle, possibility-nya atau kemungkinannya banyak ya. Karena di sini yang namanya 3 itu ya tadi bisa dari teman-teman, lingkungan sekitar, atau dari diri kamu sendiri yang memang lagi melakukan sesuatu pekerjaan itu berhubungan sama dia, atau dia memahami pekerjaan kamu. Tapi ada The Hermit, ini konfirmasi energi Virgo, energi also Gemini, tapi dia orang yang apa ya bisa dibilang, menjaga privacy sekali orangnya menjaga privacy. The Hermit 2 kali loh. Let's see, aku bakalan kulik dulu. Jadi dia menganggap, yang aku lihat ya, kenapa dia bisa nyimpan foto kamu, ibaratkan dalam kegelapan. Dia hidupnya kan complicated tuh. Kayak ibaratkan hidupnya gelap, saat dia ngeliat foto kamu tuh kayak mendapatkan center, jadi memberikan dia kebahagiaan. Aku bakal lihat why. Ada The Five of Pentacle, abandonment. Ini adalah ada Three of Pentacle lagi. Kenapa? Let's see. Kita lihat dulu di sini ya. Ada The Prosperity Lies Ahead, New Moon in Taurus. Jadi ada energi Taurus juga. Ada Be Bold and Make the First Move. Jadi dari pesan untuk diri kamu sendiri juga kayak coba beranikan diri untuk maju, karena kebahagiaan ada di depan mata. Communication is the key. Jadi komunikasi. Di sini kamu bakalan dealing sama orang yang unik, atau dia vice versa, bisa kamu yang unik, cara pikirnya juga unik. Cuman di sini aku lihat emang dari dasarnya tuh dia orangnya tulus. Kalau kenapa di sini kan yang tadi aku bilang, kalau lihat foto kamu bakal bagaikan melihat sebuah cahaya, memberikan sebuah ketenangan, kedamaian. Tapi dari The Five of Pentacle kan di sini ada abandonment, ada merasa ditinggalkan, merasa diabaikan. Jadi istilahnya mengenang. Kalau melihat foto tuh kayak mengenang sesuatu. Three of Pentacle, recognition. Jadi dari melihat foto dia ada harapan. Sama kayak kita mencoba untuk manifestasi, dia lagi proses memanifestasi dengan cara juga ngeliat fotomu. Okay. Tell me more what the people who pick the dimensions don't need to know. Yang perlu kamu tahu di sini, Queen of Pentacle, dia fokus banget sama kamu, terbuka banget sama kamu, menginginkan kamu banget. Dari The Queen of Pentacle, dia bahkan ada sisi dimana dia ingin merawat dirimu, mengayomi dirimu. Dari The High Priestess, dia memang kayak open arms banget, walaupun ada perbedaan gak masalah gitu. Okay, aku bakal lihat outcome of the situation. Outcome of the situation. Ada Page of Swords. Masih ada kepo. Ada Ace of Wands. Tiba-tiba datang. Kaget nanti kamu pas dia datang. Jadi kayak kepo dari jauh tiba-tiba datangnya juga dengan karisma. Terus udah gitu kaget. Come on, the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada yang minta perantara dari orang lain. Tapi kalau dari The Six of Pentacle, di sini masih ada
fase untuk clearing energi dulu. Contoh clearing energi itu misalnya ada yang kamu masih berhubungan sama seseorang, dia ngeliat kamu berhubungan sama seseorang gitu, jadi masih ada sebuah hambatan gitu. Hambatannya dari orang lain, karena ada orang lain atau ada cinta lain gitu loh, atau belum move on dari mantan, ada yang kayak gitu. Terus dari the Five of Cups di sini juga ada energi masa lalu, masih mencoba buat fokusin sama kesedihan di masa lalu, cuman kedepannya ada sebuah kebahagiaan dibarengin sama tanggung jawab yang luar biasa. Outcome-nya lumayan complicated juga ya. Complicated kenapa? Karena happy terus aduh aku sedih, terus happy terus aku beban, aku pusing gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, ini buatkan ini secara personal. Terus kalau kamu mau tahu secara spesifik, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Linknya tuh tinggal diklik aja. Terus kalau misal kamu chat juga harap sabar, karena aku tahu biasanya centang 1, ternyata aku baru tahu juga. Padahal aku online loh, centang 1. Terus sabar aja, nanti juga akan masuk sendiri chatnya. Terus kalau misalnya kamu mau komen, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, aku sangat berterima kasih kalau kamu like, comment, dan subscribe, dan share. See you in the next reading. Bye.